بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kembali kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di tempat yang mulia ini akan menjadi hal yang bermanfaat bagi diri kita untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menambah keilmuan kita tentang beberapa perkara yang ada di dalam urusan-urusan agama kita. Kajian kita kali ini lanjutan dari kajian yang lalu tentang perkara-perkara yang dibolehkan, yakni al-umurun tubahu laka fis shalah. Perkara-perkara yang diperbolehkan di dalam salat, tapi perkara ini bukan perkara yang termasuk di dalam gerakan salat atau dalam bacaan salat atau kata-kata yang diucapkan waktu salat. Artinya perkara-perkara ini sebetulnya adalah perkara yang ada di luar salat, tapi boleh dilakukan ketika orang itu sedang mengerjakan salat. Dipahamlah? Jadi bukan gerakan salat ini. Bukan gerakan salat, bukan ucapan waktu salat atau doa-doa salat, tapi boleh dilakukan ketika orang itu sedang mengerjakan salat. Yani umurun tubahu laki fis shalah. Perkara-perkara yang dibolehkan di dalam salat. Yang pertama adalah hamlut tifl fis shalah, menggendong bayi. Bayi kalau pas menangis waktu kita salat jangan dibiarkan. Boleh untuk digendong, boleh untuk didiamkan. Mungkin nanti ada yang bertakun, "Loh Ustaz, bagaimana kalau bayinya itu membawa najis pakai pempes misalnya?" Ya, kalau selama najisnya itu kada keluar, maka itu tidak akan mengganggu. Ya kan, pempesnya bocor misalnya. Nah, ini perkara yang lain lagi ceritanya. Tapi selama yang digendong si bayi ini tadi atau anak ini digendong dalam keadaan seperti biasanya, seperti pada umumnya, maka ini adalah perkara yang diperbolehkan. Karena diriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamah bintu Zainab bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah salat dengan menggendong Umamah. Umamah ini cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaknya Sayyidah Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini digendong oleh beliau. Artinya Nabi ketika berdiri, Umamah itu digendong sambil membaca, sambil menjadi imam. Dan ketika Rasulullah hendak ruku atau hendak sujud, itu diletakkan si anak ini tadi di bawah. Nah, maka ini jadi dalil, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya boleh perkara-perkara ini adalah ada gerakan menaruh anak di lantai, itu bukan gerakan sholat, tapi gerakan ini boleh untuk dilakukan. Jadi misalnya kita ini bawa bayi atau bawa apalah misalnya, kada usah membawa bayi ini, nanti turunannya banyak. Karena pernah suatu hari seorang ulama waktu dia sholat itu imamahnya jatuh. Setelah imamahnya jatuh, lawan ulama ini tadi diambilnya, terus dipakainya lagi si imamah ini. Apa bahasa Banjarnya imamah ini apa? Surban yang diputar di kepala itu. Nah, itu. Dipasang lagi, terus ditegur oleh orang. "Wahai imam, kenapa imamah Anda jatuh, terus Anda ambil dan Anda pasang lagi?" Maka beliau berkata, "Imamah tidak seberat Umamah." Maksudnya imamah yang saya pasang ini lebih ringan daripada Umamah. Siapa Umamah? Cucunya Rasulullah SAW yang digendong pada waktu beliau berdiri dan diletakkan pada waktu beliau sujud dan ruku. Nah, ini boleh. Jadi misalnya pian ini orang berkacamata misalnya, ya, kalau waktu sholat kalau berkacamata ini kan kadang-kadang kalau sujud tengalih, kalau ngalih lah Bu. Apalagi kalau hidungnya mancung kayak ulun ini ngalih Bu kalau sujud. Tekapit kacamatanya ini tadi. Nah,
Waktu itu kita sujud, kacamatanya dilepas, ditaruh, terus kita sujud. Terus kalau hendak berdiri misalnya, kita ini kalau kada berkacamata karena kacamatanya silinder misalnya. Kalau berdiri, kalau kada berkacamata bisa hanyut. Waktu kaina hendak berdiri, pakai lagi kacamatanya, tidak ada masalah. Jadi gerakan ini bukan gerakan sholat, tapi diperbolehkan untuk dilakukan ketika kita di dalam sholat. Nah, ini satu gerakan yang diperbolehkan di dalam syariat kita. Kemudian yang kedua, karena ini banyak pula, saya cepatkan saja. Karena gampang, kalau yang misalnya ada yang kada jelas, ditanyakan saja. Yang kedua adalah al-masyul yasir lil hajah, berjalan yang sedikit untuk ada keperluannya ini. Boleh jalan kadang-kadang kan orang sholat sambil jalan. Tapi jalan sedikit boleh untuk keperluan. Misalnya untuk apa jalannya ini? Misalnya ada beberapa tempat kita berjalan. Misalnya kita ada di soft nomor 2. Lalu yang di depan batal. Ini keluar kalau softnya kosong. Bolong softnya ini tadi. Yang di soft nomor 2 boleh berjalan untuk maju ke depan. Ini jalan yang diperbolehkan. Atau jalan-jalan yang lain seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil bait. Nabi itu suatu hari salat di rumah, kata Sayyidah Aisyah, wal babu alaihi mughlaq. Ada pintu yang tertutup di depannya. Di depan beliau ini ada pintu rumah beliau tapi tertutup. Faji'tu fastaftahtu famasyiya fafatahali. Lalu saya mengetuk pintu, kata Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan Nabi dalam keadaan sholat. Pian kira-kira kayak apa kayak ini? Apa orangnya disuruh menghadangi? Nabi SAW maju dan membukakan pintu, terus balik lagi dan kembali sholat. Nah, jadi pian misalnya sembahyang, ada tamu menggandah. Kalau tempat untuk membuka pintunya itu parak, maka bukakan saja. Tapi kalau pian sembahyang di kamar, untuk menuju ke pintu muka misalnya harus jalan sampai 20 meter, ya kada usah dibukakan. Ini maksudnya jalan yang mudah untuk kita menjalaninya, yang parak-parak saja. Yang dikatakan di sini bahwasanya wa wasafat annal baba fil qiblah. Pintunya Nabi yang dibuka oleh Rasulullah dalam keadaan beliau sholat itu mengarah kiblat. Artinya di depan kiblat. Jadi kayak misalnya kita sholat di sini, pintunya ini ada orang menggandah, dibukakan, terus kita balik lagi untuk mengerjakan sholat. Nah, ini kita bisa mengukur jarak pintunya itu yang seperti apa. Misalnya lagi, pian sholat di kamar, pian kunci kamar ini tadi, ya kan, dekat kamar ini, dekat pintunya. Ada yang kamarnya 20 meter kali 20 meter kan ada. Kalau paling kamar ini kan pol 4 kali 5 itu gini sudah ganal, ya kalau. Misalnya seitu aja kamar. Yang normalnya kamar pada umumnya kan 3 kali 4. Kita sholat, lalu ada orang yang suami kita, mungkin anak kita ada sesuatu yang perlu untuk mereka ini harus membuka pintu. Kalau kada dibukakan, inya gandah-gandah terus. Atau anak pian mungkin yang masih kecil, gedor-gedor ke pintunya ini tadi. Apa yang harus dilakukan? Bukakan pintunya, kembali lagi untuk sholat. Karena tidak jauh. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah itu minta izin untuk masuk dan dibukakan pintunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gerakan membuka pintu juga tidak ada di dalam salat. Tapi ketika gerakan ini gerakan yang dianggap ringan dan ada hajat untuk kita membukakan, perlu bagi kita untuk membukakannya. Jadi perlu atau tidaknya pian yang bisa menghitung. Misalnya abahnya menggandah, kada dibukakan di kamar, sidin tahu, oh ini mamanya sedang sholat misalnya, ampih sidin menggandah. Tapi kalau anak kecil, kan ini gandah terus, kada mau tahu, gedor-gedor terus di pintu ini. Kita akan terganggu ketika kita mengerjakan sholat dalam keadaan disasah kayak itu. Mending dibukakan pintunya dan kita kembali untuk melaksanakan sholat. Nah, ini salah satu perkara juga yang diperbolehkan ketika ketika kita sedang melaksanakan sholat dan pintu itu tertutup, kita boleh untuk membukanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-harakatu li'inqadit tifli aw ghairihi minat taraddi aw mimma yuaddi. Gerakan untuk menyelamatkan sesuatu.
Di sini disebutkan untuk menyelamatkan anak. Pian sholat, berisi anak bayi di atas tilam, di kasur, di atas dipan. Sholat pian. Setelah kita sholat, si bayi ini ternyata beting kaung kayaknya. Nah, kita takutan ini kalau gugur. Jangan dibatalkan sholatnya. Atau misalnya tempatnya dekat misalnya. Ya kalau pian setelah sholat, jaraknya lawan kompor minyak tadi menyala, parak. Jangan dapurnya di belakang, kejauhan ya kada usah. Yang dekat, perkara-perkaranya ini yang dekat, lupa kita mematikan. Dan dalam hitungan kita, kalau api ini tidak dimatikan, kebakaran enak. Atau gosong ini tadi masakannya. Maka ini boleh untuk dilakukan. Atau anak tadi mau jatuh dari tilam, dari tempat tidur tadi hendak gugur. Boleh bagi kita untuk menyelamatkan anak ini tanpa membatalkan sholatnya. Nah, ini disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya ada seorang sahabat yang bernama Abu Barzah Al-Aslami. Abu Barzah Al-Aslami ini sholat di pinggir sungai sambil memegang sambil ada ontanya. Artinya ontanya disetopkan, terus beliau sholat di pinggir sungai tadi. Setelah itu onta ini pindah hendak buka, diikutinya lawan sidin, talinya dalam keadaan sholat. Jadi ontanya ini kalau kita misalnya kambingnya di sini diikuti ya, kalau hendak buka kambing ini tadi diikuti. Terus karena onta ini besar, karena mungkin si Abu Barzah ini tadi kuat untuk menahani onta, ya kan? Ontanya berjalan terus, ditariknya si Abu Barzah ini, dan Abu Barzah pun ikut berjalan dalam keadaan tidak membatalkan sholatnya. Nah, ini kata para ulama digunakan untuk yang seperti itu tadi. Kalau ada bayinya hendak gugur, atau kalau misalnya di dapurnya itu rasa-rasa parak, kalau yang jauh misalnya sholatnya di kamar muka, dapurnya di paling belakang misalnya, kayak rumah-rumah lawas kayak ini kan jauh-jauh kalau dapurnya, ada yang setengah pal hendak ke dapur kan, jauh-jauh. Nah, ini lain, ini ceritanya lain seperti itu. Tapi ini yang dekat-dekat, artinya yang yasir, yang mudah bagi kita untuk mendatanginya, maka itu diperbolehkan. Dan di dalam perkara ini Ibnu Hajar juga mengatakan orang ini mengikuti ontanya itu demi untuk menyelamatkan dirinya kalau sampai onta ini hilang. Kalau ontanya dilapas misalnya ini asik lawan sembahyang, ontanya dibiarkan, dia malah repot untuk mencari ontanya, dan dia juga tidak khusyuk nanti di dalam sholatnya. Tapi kalau onta itu diikutinya sambil inya berjalan sambil sholat, ontanya jalan terus, inya sholat terus, kada bepagatan sholatnya. Nah, maka ini lebih menyelamatkan bagi dirinya. Kalau dalam kejadian kita hari ini seperti tadi, bayi mau jatuh, atau apa yang kompor tadi dan segala macam, atau misalnya bunyi telepon, kita mau sholat lupa mematikan telepon, ya kan? Terus waktu dalam tengah-tengah sholat, kata para ulama, idza kanat tusallin wa daqqa jarsut telefon, dan berbunyi bel teleponnya ini bunyi, dering telepon ini bunyi, maka yang harus dilakukan antarfa'is as-sima'ah liya'lam at-talib annaka fi salatin wa nahwi dzalik. Maka kalau telepon kita berbunyi, maka angkat saja teleponnya. Tapi jangan bepadah, halo aku sembahyang, jangan, batal sholatnya. Kita angkat teleponnya, mungkin kita jawab untuk menunjukkan kepada orang tadi bahwasanya kita sedang sholat. Kadang-kadang kan kita ini kalau ada telepon dibiarkan kerang-kering ya, kalau kada dimati, kada diangkat, kada dibiarkan. Terus teleponnya sholat di masjid, teleponnya lagu dangdut misalnya, ya kan? Teleponnya ini lagu dangdut. Nah ini yang masya Allah ini. Sampai pernah Syekh Sudes itu menangis. Gara-gara waktu di Masjidil Haram, beliau jadi imam, lalu ada telepon berbunyi milik orang lain yang tidak diangkat. Dan teleponnya itu nada deringnya lagu. Setelah sholat, Syekh Sudes langsung ambil mic dan berbicara. Saya tidak pernah dengar lagu di rumah saya. Bagaimana mungkin hari ini saya mendengar lagu di Masjidil Haram, kata beliau. Sambil nangis menyesali kenapa orang itu kok tetap dinyalakan teleponnya. Nah ini boleh kita angkat, bukan kita angkat untuk dijawab, tidak. Dipicik oke misalnya. Kan imamnya bersuara, kalau
Imamnya kan nggak baca sembahyangnya kan didengarkannya lawan orang ini tadi. Ada Allahu Akbar, ada apa, ada bacaan Al-Quran, dengar orang ini tadi. Maka dia akan paham bahwasanya yang saya telepon sedang sholat. Jangan dimati, ditolak, diangkat, ditolak. Tekenannya yang menelpon ini mu'ul orangnya. Ya kalau diteleponnya lagi pian. Dimati, diteleponnya terus diteleponinya, orangnya kada paham-paham. Tapi tetap nyalai. Oke, dijawab teleponnya supaya dia tahu bahwasanya orang yang menjawab teleponnya ini sedang melaksanakan sholat. Apa dalilnya? Dalilnya yang Abu Barzah tadi. Karena mengumpati onta sambil mengikuti talinya itu lebih berat daripada kita cuma mengangkat telepon. Nah, ini perkara yang harus kita pahami karena banyak kadang-kadang teleponnya bunyi. Ustaz, teleponnya jauh di bawah di tas. Kita sholat kayak ini kan tasnya diandak di muka. Teleponnya bunyi di tas. Kalau ibu-ibu kan kadang mungkin di kantong kan. Diandak di kantong kan di tas biasanya HP ya. Nah, di tas. Teleponnya jauh di tas. Kan ada masalah. Pian betunduk sedikit, ambil teleponnya, mau dimati atau diapai terserah lah istilahnya. Yang jelas boleh untuk diambil telepon tersebut meskipun dia berada di dalam tas dan kita harus berjalan sedikit. Karena ini lil hajah, untuk hajat. Karena Abu Barzah bukan berjalan sedikit, ontanya berjalan terus, ininya diumpatinya terus sambil diikutinya. Nah ini yang dijelaskan oleh para ulama. Bahwasanya ada gerakan-gerakan yang diperbolehkan untuk seseorang itu melakukannya, bahkan ketika mereka ini dalam keadaan sedang sholat. Yang berikutnya adalah qatlul hayah wal aqrab wa ma yu'adzi fis shalah. Membunuh ular atau kalajengking pada saat kita ini sedang sholat atau perkara-perkara yang bisa menyakiti. Ustaz, ulun ini takutan lawan kecoa, Ustaz. Pas sembahyang ada kecoa kayak Mbak. Kira-kira kayak apa? Dibunuh saja tidak ada masalah. Asal jangan kakanak-kanakan betinggaung pian bunuh, jangan. Ya kalau bangsa nang kecoa, ada tikus, ada ular, ada kalajengking, itu boleh bagi kita untuk membunuhnya. Oh, kada wani membunuhnya, kita buka takutan. Ya kalau menghindar tapi tetap menjaga urusan sholatnya. Misalnya kada berkuciak-kuciak keluar kata-kata yang bukan daripada kata-kata sholat misalnya. Nah maka ini membatalkan sholat. Tapi kalau kita misalnya minggir saja, berjauh sampai ularnya lewat atau kalajengkingnya lewat atau kecoaknya lewat, maka kita kembali meneruskan sholat, tidak ada masalah. Karena disebutkan Rasul SAW mengatakan amara biqatil aswadain fis shalah al-aqrab wal hayah. Rasulullah itu menyuruh untuk membunuh dua binatang hitam. Apa itu? Kalajengking dan ular. Tapi kata para ulama, kenapa ini dibunuh? Karena ini ditakutkan akan membahayakan orang tersebut. Nah kalau ada hal-hal lain yang ditakutkan oleh orang ini yang sampai bisa merusak sholatnya, karena pian wani lawan kecoa. Biasanya kan orang kalau kena kecoa ini kan padahal binatang aja itu dijajak sedikit gini mati. Tapi kan kita gelianan kadang-kadang. Karena binatangnya binatang kotor misalnya. Nah, ini boleh untuk dilakukan yang seperti itu karena untuk menjaga sholat kita. Nah, ini dikatakan oleh Nabi SAW boleh untuk dibunuh al-aqrab wal hayah, ular dan kalajengking contohnya. Tapi para ulama mengatakan binatang apa saja yang kita takut akan mengganggu atau merusakkan sholat kita atau menyakiti kita, maka boleh untuk dibunuh dalam keadaan sholat dan tidak membatalkan sholat, tapi cukup membunuh hanya pula. Jangan karena pian ambil sandal, misalnya sandalnya di sebelah, hapus si kamhap. Nah, jangan. Batal sholatnya kalau kayak itu. Ya sudah cukup dibunuh. Dicatuk itu si kalajengkingnya atau kecoaknya tadi sudah selesai. Jangan sampai sambil bersuara-bersuara ada kalimat-kalimat yang dikeluarkan, maka itu tidak usah. Itu akan membatalkan sholat kita. Ini satu perkara. Yang lain, ghamzur rijli an-naim lil hajah. Menyingkirkan kaki atau mencubit kaki orang yang menghalangi sholat kita tapi karena ada keperluan. Nah ini contohnya ini ketika Nabi SAW itu sholat malam, kata Aisyah radhiyallahu anha, kuntu amuddu rijli fi qiblatin Nabi SAW wa huwa yusalli. Nabi sholat, ibunda Aisyah itu tidur tapi batisnya berselonjor.
Kalau Nabi mau sujud, kata kawa, sujudnya Nabi terkena batis sidin. Maka oleh Nabi SAW batis ini dikibit. Untuk apa? Kalau dikibit ditariknya lawan Aisyah batisnya ini tadi. Maka Nabi SAW pun sujud. Nanti ketika Nabi sudah berdiri, pina rasa lawas batis sidin ini dilipat, diselonjorakan lagi lawan sidin batis ini tadi. Terus seperti itu lagi, kalau beliau mau sujud, batis ini dicubit oleh Nabi untuk supaya ditarik batis ini. Paham pula maksudnya? Atau misalnya pian gitar, kalau kada hendak mengibit di gitar. Tapi contohnya Nabi ini mengibit. Mengibitnya lain mengibit kayak pian mengibit gemes lawan kakanakan ya. Kalau tebangun orang guringnya kayaknya. Amuk. Maksudnya cubitannya ini untuk mengingatkan bahwasanya batis ikam ini berselonjor supaya bisa minggir. Kalau tidak ya di gitar ya, diambil batisnya, dipinggirkan. Demikian pula ketika kita ini sholat, yang punya anak kecil misalnya. Anak kecil kan bertingkaung ke sana kemari. Waktu kita sholat, duduknya di atas wadah sujud kita. Apa yang harus dilakukan? Apakah kita yang minggir-minggir untuk sujud? Tidak perlu. Kalau kita mau sujud, ambil anak itu pinggirkan sujud kita. Karena waktu kita berdiri lagi, bebulik pulangnya ke wadah situ. Tetap setiap kita mau sujud, pinggirkan anak ini tadi, lalu kita sujud di tempat kita sujud tersebut. Nah ini yang didalilkan berdasarkan apa yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah, wa idza sajada ghamazani wa idza qama madattuha. Kalau Nabi mau sujud, kaki saya dicubit. Nanti kalau Nabi sudah berdiri, batisku ku selonjorakan lagi, ujar Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Artinya ini tidak ada masalah bagi kita untuk mengitar sesuatu. Bukan gerakan sholat. Kadada sembahyang lawan mengibit itu kadada. Ada bu, gerakan sembahyang mengibit. Kadada kalau, tapi diperbolehkan. Kenapa? Karena untuk hajat, ada keperluan yang bisa didapat dengan kita melakukan yang seperti itu. Nah ini yang kelima. Yang keenam, khal'un na'li wa nahwuhu asanna as-salati lil hajah. Mencopot sandal. Nah ini sama aja tadi lawan mencopot kacamata atau mencopot apa, karena sholat itu sebetulnya kalau di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam orang sholat itu pakai sandal bu. Salah satu kenapa orang sholat itu pakai sandal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sallu ala ni'alikum, sholatlah kalian dengan memakai sandal, khaliful yahuda wan nasara, silisihilah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi dulu dan orang-orang Nasrani dulu, kalau mereka beribadah, mereka copot sandalnya. Maka Nabi menyuruh menyelisihi, sallu ala ni'alikum, salatlah kalian di atas sandal kalian. Pakailah sandal kalian waktu kalian salat. Tapi kan hari ini berbeda sudah. Orang Nasrani dan orang Yahudi kalau salat, kalau beribadah bersepatu. Nah, kita yang terbalik ini, kita yang masuk masjid berpacul sandal. Soalnya kalau pian bersandal masuk ke masjid, ini mencari perkara, Bu. Kaumnya sarik kayaknya, bersandal semuanyaan, sandalnya ada yang bekas tanah, ada yang bekas apa, masuk ke dalam masjid. Tapi sunnah orang itu sholat dengan memakai sandalnya. Makanya kalau pian melihat di Masjidil Haram, itu petugas-petugasnya yang pakai surban-surban, bubuhannya itu kan pakai sepatu. Kalau pernah memperhatikan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, mereka pakai sepatu. Tapi sepatunya sepatu khusus, lain sepatunya habis berjalanan terus masuk ke dalam masjid, tidak. Dia pakai dilepasnya sepatu yang di jalan, dia pakai sepatu lagi untuk masuk ke dalam masjid. Boleh yang seperti ini. Artinya sebuah sunnah ketika orang itu sholat dengan menggunakan sandal. Jadi boleh. Kalau misalnya pian sholat Idul Fitri di lapangan misalnya, ya kalau usah dipacul sandalnya tidak ada masalah. Atau mungkin sandalnya mau dilepas tengah-tengah sholat, terus dilepas sandalnya, tidak ada masalah juga. Karena tidak ada gerakan sebetulnya untuk mencopot sandal itu tidak ada. Tapi boleh dilakukan orang itu mencopot sandalnya, mencopot sepatunya, padahal dia sudah sholat. Karena Nabi dikatakan, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi id khala'a na'laihi wa wada'ahuma an yasarihi falamma ra'a dzalika alqaum alqaw ni'alahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat, lalu di tengah-tengah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencopot sepatunya dan meletakkan di sebelah kiri. Melihat yang seperti ini, sahabat-sahabat yang ada di belakang semua cabut sepatunya.
Sandalnya dicabut, sepatu mereka dicabut. Kenapa? Karena mereka melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini mencopot sandalnya. Nah, ini bukti bahwasanya apa? Para sahabat dulu kalau sholat pakai sepatu mereka, pakai sandal mereka. Para sahabat itu sholat pakai sepatu mereka, tidak dicopot sepatunya. Nah, ini jadi dalil. Lalu kalau hadis ini ada terusannya sebetulnya, tapi di kitab ini tidak ditulis. Sebetulnya Nabi mencopot sandalnya itu ternyata di sandal Nabi itu bekas terjajak kotoran binatang. Terus lawan Nabi digosok-gosokkan di tanah, kok kada bersih-bersih. Maka dicabut oleh Nabi karena beliau tidak mau dalam keadaan sholat ada najis yang menempel di sepatu beliau. Nah, ini jadi dalil lagi bagi kita. Apa dalilnya? Kalau pian waktu sholat terus ada najis nempel di badan kita apa segala macam, tidak perlu dibatalkan sholatnya. Tapi dihilangkan, boleh untuk dihilangkan. Jadi misalnya digosok atau diapai, itu boleh untuk dilakukan yang seperti itu. Karena Nabi pertamanya digosok-gosokkan ke tanah, ternyata kada mau hilang, akhirnya dicopot oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini boleh. Artinya gerakan mencopot sandal itu bukanlah gerakan sholat, tapi boleh dilakukan untuk orang-orang yang sedang sholat. Ini mungkin kita kada terpakai kalau inilah, karena sholat di masjid kita kada ada yang bersandalnya juga. Yang berikutnya adalah al-buzaq, al-busaqu fit thawbi au fil minril. Meludah. Jadi pian kalau hendak meludah waktu sembahyang, batuk misalnya keluar dahaknya, bah itu disimpani di dalam muntung ini ya, kalau kadang-kadang kada masalah itu diludahkan. Kemana kita meludahnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh. Beliau pernah meludah, tapi tidak ke arah depan, tidak ke sebelah kanan. Tapi Nabi itu meludah ke sebelah kiri atau ke bawah batisnya. Karena Sidin pakai sepatu atau pakai sandal, sandalnya digeser sedikit, meludah Sidin, dijajak pulang lawan sandal Sidin. Nah, ini kayak itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan orang meludah. Ini tadi seperti itu. Atau kalau kita di masjid kayak ini, pian hendak meludah ke sebelah kanan kiri, bahaya bu, ya kan? Merigati masjid. Apa yang harus dilakukan? Al-buzaku fit thawbi au fil mindil, atau disapu tangan, atau di baju atau disapu tangan. Contohnya lain, misalnya pian ini pilek behingusan, bolehlah dipaus waktu kita sholat. Kadang-kadang ada mau memaus, tapi yang sebelahnya kayaknya kesian bu, pian serot, jangan di sebelah kita ini kan mauk ya, kalau gelianan kayak orang yang di sebelah. Apakah boleh ingus ini dikeluarkan? Boleh. Misalnya pian ada tisu di kantong, mengambil tisu di kantong atau mengambil sapu tangan di kantong bukan gerakan sholat, tapi ini diperbolehkan. Lalu pian memaus hingusnya tadi, ya kan? Memaus hingusnya terus dilipat, dimasukkan lagi tisunya ke dalam kantong, tidak ada masalah. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna ahadakum idza qama yusalli fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qibala wajhih. Kalau kamu salat, kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ada di hadapanmu. Wala yabsuqanna qibala wajhihi wala an yaminih. Dan janganlah salah satu di antara kalian itu meludah ke depan atau meludah ke sebelah kanannya. Akan tetapi kata Nabi, wal yabsuq an yasarihi tahta rijlihi al yusra. Tapi meludahlah kalian di bawah kaki kalian yang sebelah kiri. Jadi bukan asal kaki sebelah kiri diangkat sedikit, meludah, dijajak lagi si ludahnya ini tadi. Wa in ajilta bihi badirah falyaqul bi thawbihi hakada. Tapi kalau kalian ini ingin cepat, kadang repot-repot lagi, maka meludahnya itu di kain atau di baju, ya kan? Karena kada najis bu, ludah itu kada najis. Tapi kalau pian ludahkan orang sarik, ya kalau ludah kada najis. Jadi pian misalnya meludahkan di ujung baju, misalnya di ujung kerudung pian, ludahnya dilipat kayak ini mbak ini. Karena sampai di rumah dicuci lagi, tidak ada masalah, tidak najis dia. Tapi menyelamatkan kita waktu kita sedang dalam keadaan sholat. Atau mungkin di sapu tangan seperti tadi, tidak ada masalah. Ini boleh. Dan ini diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh yang seperti ini.
Nanti mungkin ada yang mengatakan, "Loh Ustaz, kok banyak pergerakannya, apa tidak membatalkan sholat?" Tidak. Gerakan-gerakan seperti ini ada di dalam syariat, diajarkan dan dibolehkan. Tidak membatalkan sholat. Ada yang ngomong, kalau gerakannya sampai 3 kali maka sholatnya batal. Tidak ada batal. Mengambil sapu tangan 1, ya kalau memaus hingusnya 2, melipat 3, memasukkan pulang ke dalam kantong 4. Kalau 3 kali batal, ya batal berataan orang-orang ini. Nabi tidak mungkin mengajarkan yang seperti ini. Ya, ini salah satu juga yang boleh untuk dilakukan di dalam sholat. Jadi intinya sholat ini perkara-perkara yang mengganggu sholat itu boleh untuk dilakukan ketika kita dalam keadaan sholat, dan itu tidak membatalkan sholat kita. Kemudian yang berikutnya, islahus thawb wa haqqul jasad fis shalah. Membujurkan, membetulkan pakaian. Kadang-kadang habis pian berdiri kan pakaiannya pindah terlipat, kalau ya, mukananya dilurus-lurusakan dulu, kudungnya dibujurakan, sembahyang lagi. Kalau rasa pindah miring, pindah apa, dibetulkan, baru di sholat lagi. Nah, tidak ada masalah seperti itu. Atau wahakul jasad. Hakul jasad ini menggaruk, gatal biar misalnya begaruk, tangan gatal, batis gatal, tidak ada masalah untuk kita ini menggaruk yang seperti itu. Kenapa? Karena Nabi SAW, karena para sahabat Rasulullah SAW dikatakan, kana Aliyu idza qama fi sholati wada'a yaminahu ala rusghi yasarih. Ali bin Abi Thalib itu kalau sholat meletakkan tangannya di pergelangan tangan seperti ini. Wala yazalu kadzalik hatta yarka' illa ay yusliha thawbahu aw yahukku jasadahu. Ali bin Abi Thalib kalau sholat seperti itu terus. Dia tidak pernah bergerak dari gerakan sholatnya kecuali dia membetulkan pakaiannya. Jadi bajunya dibujurakan. Tapi kada usah nang pupur-pupur, kada usah ulang ambil cermin misalnya, jangan, kada usah. Jadi cukup membetulkan kudungnya rasa kada nyaman dibujurkan, mukenanya rasa tidak enak dibetulkan, bajunya yang rasa tidak enak dibujurakan, tidak ada masalah. Au yahukku jasadah, atau menggaruk badannya, maka itu boleh. Kalau 3 kali misalnya harus. Kalau lebih dari 3 kali batal. Terus menggaruknya kayak apa? Gatal kayak ini kalau 3 kali. Nah, sekali dari kayak ini sekali, menggaruknya sekali kayak ini ya 1, 2 sudah 3. Kayaknya terus kayak itu malah aneh. Mending ya sudah digaruk kayak ini, kepala gatal digaruk, tidak ada masalah yang seperti itu. Menggaruk atau membetulkan pakaian itu tidak ada masalah. Jangan kayaknya sampai mukenanya, kerudungnya sampai miring-miring, takutan membujurakan, takutan batal. Tidak, boleh untuk dibetulkan. Demikian pula bagi laki-laki seperti itu, misalnya jubahnya dibujurakan. Kalau imam-imam besar itu kan ada lapisan di luarnya itu. Kalau habis berdirinya langsung dilipatnya kayak ini pulang. Nah, hanya ditutupnya. Tidak ada masalah yang seperti itu. Membetulkan perkara-perkara yang boleh untuk dilakukan demi dicapainya hajat untuk sholatnya tersebut. Nah, ini yang boleh dilakukan. Lalu yang berikutnya lagi, at-tasfiq idza ra'atil mar'atu fi sholati ma yaribuha. Wanita itu boleh kalau menegur, artinya imamnya salah atau ada sesuatu yang meragukan dirinya, boleh ditegur dengan bertepuk, lain kayak inilah, bertepuk tangan. Bertepuk tangannya tapi kayak ini. Nah, harus paham pian. Kalau misalnya laki-laki itu kan kalau imamnya harusnya duduk misalnya. Imamnya harus duduk, ternyata imamnya berdiri. Kalau laki-laki kan mengucapkan subhanallah. Kalau perempuan biasanya pian subhanallah juga. Enggak, perempuan. Makanya imam itu harus ngerti. Yang jadi imam harus ngerti. Karena orang kayak ini apa ini ampik-ampik, ini ada apa? Nah, harus tahu dia. Kalau sudah ada yang bertepuk tangan seperti itu, harus mikir apa ini gerangan yang salah. Ada apa ini kelirunya? Nah, ini perempuan seperti itu. Jadi perempuan tidak mengatakan subhanallah. Wanita tidak mengatakan subhanallah, tapi wanita menepuk tangannya seperti ini. Nyaring aja kalau misalnya nang tepuk tangan ada 20 hikung kira-kira ya rame. Karena ini diajarkan oleh Nabi SAW, man nabahu syai'un fi salatihi falyusabbih.
Orang yang melihat sesuatu kekeliruan di dalam sholat, hendaknya dia bertasbih. Subhanallah. Ini bagi laki-laki, kata Nabi SAW. Fa innahu idza sabbaha iltafata ilaih. Karena kalau orang itu bertasbih, maka imamnya harus memperhatikan ada apa gerangan orang yang sedang bertasbih. Wa innamat tasbih lin nisa. Tapi untuk wanita itu dengan menepuk tangannya tadi. Bukan kayak ini pula. Jangan kayak ini pian. Jangan. Tapi seperti ini. Ini tanda bagi imamnya, mungkin imamnya ini ada sesuatu yang keliru dalam gerakan rukun sholat atau yang lainnya mungkin. Nah ini satu hal lagi yang perlu kita pahami. Ini ada beberapa lagi, lumayan banyak ini. Kita kebut aja pula. Al-iltifatu yaminatan au menoleh ke kanan dan ke kiri sedikit untuk satu keperluan. Nah ini apa namanya? Ini kejadiannya orang yang jadi imam. Ini mungkin kita tidak terlalu perlu menoleh sedikit untuk perlu. Ada sesuatu yang perlu untuk ditoleh. Karena di dalam riwayat itu ketika Abu Bakar menjadi imam, lalu Nabi SAW itu datang. Akhirnya Abu Bakar mundur, yang jadi imam Rasulullah. Rasulullah dalam keadaan sakit. Nabi sholatnya dengan duduk. Lalu Nabi menoleh ke belakang. Nabi sholat ini melihat ke belakang. Kenapa? Karena sahabat berdiri semua. Maka oleh Nabi disuruh duduk. Nah, maka ini jadi dalil. Kalau imamnya itu sholat dengan duduk, maka makmumnya juga dengan duduk. Dan ini juga jadi dalil bahwasannya yang namanya imam itu tidak harus sehat. Karena ada orang ini imamnya garing gitu. Karena boleh jadi imam. Loh, kalau dia cacat misalnya, imam ini tadi, apakah boleh dia untuk jadi imam? Boleh. Tidak ada masalah. Boleh saja dia untuk jadi imam. Karena Nabi SAW dalam keadaan sakit beliau duduk, dan para sahabat yang jadi makmum pun juga sedang dalam keadaan duduk. Nah ini apa namanya? Berkaitan juga dengan al-isyarah bil yad awir ra'si lil hajah. Isyarat orang sholat ini kadang-kadang ada orang bertakun. Tapi dengan dijawab dengan orang yang sholat ini dengan isyarat. Artinya ada isyarat. Isyarat yang difahami oleh orang ini supaya kada bertakun lagi. Misalnya pian sembahyang, mana kunci? Gitu. Nah ini kejadian Bu di zaman Rasulullah. Dalam hadisnya, ulun bacakan hadisnya. Arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muntaliqun ila Bani al-Mustaliq fa ataituhu wa huwa yusalli ala ba'irih. Saya disuruh oleh Nabi untuk pergi ke satu tempat, lalu saya kembali, hendak lapor lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika saya kembali, Nabi itu sedang sholat di atas ontanya. Fakallamtuhu faqala biyadihi hakada. Jadi lalu saya ngomong kepada Nabi, sudah selesai wahai Nabi, yang pian suruh di Bani Mustaliq ini dan itu. Ini sahabatnya ini kada paham juga mungkin nak. Nabi sedang sholat, dipandirinya laporan dalam keadaan Nabi sedang sholat. Fa asyara biyadih. Maka Nabi pun berisyarat dengan tangannya seperti ini, kata si sahabat ini tadi. Artinya boleh mengisyaratkan sesuatu, tapi yang ringan isyaratnya tersebut. Mak, kunci di mana? Hendak turun. Nah, misalnya pian tahu, tunjuk, tidak ada masalah. Tapi jangan dipadahi, itu udah di bawah telepon misalnya, di bawah. Jangan, kada usah, batal kalau kayak itu. Tapi menunjukkan yang tempat yang dekat, menunjukkan sesuatu yang dekat dan mudah, itu boleh. Lalu sahabat ini tadi, tsumma kallamtuhu, sudah diberi isyarat oleh Nabi, sahabat ini berpandir pulang. Masih tetap ngomong dia. Tsumma kallamtuhu faqala biyadihi hakada wa asyara biha. Saya berbicara lagi dan Nabi tetap memberikan isyarat kepada saya untuk perkara yang saya katakan kepada Nabi SAW. Lalu saya mendengar Nabi membaca dan menundukkan kepalanya. Falamma faragha, lalu setelah Nabi selesai sholat, ma fa'alta fil ladhi arsaltuka fa innahu lam yamna'ni min an arudda 'alaika illa anni kuntu usalli. Setelah selesai sholat, baru dikiyau oleh Nabi sahabat tadi. Saya tadi tidak menjawab kamu bukan karena apa-apa.
Saya tidak menjawab pertanyaan kamu dan cuma berisyarat saja dengan apa yang kamu tanyakan karena saya sedang sholat, ujar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Hajatnya ini diperlui orang ini tadi, ditunjukkan dengan isyarat oleh Rasulullah, tapi Nabi sama sekali tidak membatalkan sholatnya. Boleh, nang kayak itu boleh. Isyarat-isyarat ketika kita ditanya. Yang berikutnya adalah raddus salam, isyaratan ala man sallama alaik. Menjawab salam. Cara menjawab salam ketika orang sholat itu beda dengan kalau kita kada sholat. Kalau ada orang masuk, assalamualaikum, kan kita jawab waalaikumsalam. Bagaimana kalau kita sholat lalu ada orang assalamualaikum di muka kita, misalnya di depan kita, karena kita mungkin sembahyangnya kada kentara kayak sembahyang misalnya. Orang itu mengucapkan salam, apa yang harus dilakukan? Maka disebutkan dalam riwayat, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quba'a yusalli fi faja'atil ansar fasallimu alaihi wa huwa yusalli faqultu li Bilal kaifa ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina kanu yusallimuna alaihim wa huwa yusalli. Nabi salat di Masjid Quba. Masjid Quba dekat dengan Madinah. Setelah beliau salat, lalu ada orang Ansor yang datang. Orang Ansor yang datang ini mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pada saat itu bersama Bilal. Lalu Bilal ditanya, seperti apa modelnya Nabi menjawab salam ketika beliau sedang sholat? Seperti apa gayanya kalau orang sholat terus ada yang mengucapkan salam? Maka Bilal pun mengatakan, hakada, kata Bilal, wa basata kaffaihi wa ja'ala batnahu asfal wa ja'ala dhahrahu ila al-fawq. Jawabnya kayak ini, lain kayak ini. Assalamualaikum. Kalau yang disalami harus ngerti bahwasanya ini menjawab salam. Kayak ini. Perutnya tangan ini menghadap ke bawah dan telapak tangan menghadap ke atas, kata Bilal. Itu gayanya Nabi ketika menjawab salam orang yang mengucapkan salam. Nah, ini mungkin kalau hari ini mungkin kira-kira jarang terjadi dan kayak ini pula. Ada orang sembahyang terus mengucapkan salam. Tapi kalau sewaktu-waktu terjadi, maka pian menjawabnya seperti itu. Assalamualaikum. Itu sudah kayak ini aja. Boleh lagi, jangan kayak ini terus. Karena ini kayak patungnya di muka hendak masuk ke hotel itu kan ada patungnya. Jangan, sudah kayak ini boleh lagi. Ini gerakan-gerakan yang boleh dilakukan meskipun ini tidak termasuk di dalam salat. Ini boleh dilakukan. Lalu ada lagi gerakan yang boleh, raf'ur ra'si fi sujudi li tahqiqi minal amri idza atala al imam. Mengangkat kepala karena imamnya kelawasan sujud. Maksudnya li tahqiq, untuk melihat apakah seorang yang kada mendengar tadinya memadahkan Allahu Akbar atau memang imamnya lawas sujudnya. Ini sujud bina 10 menit kada berangkat-angkat. Apakah imamnya mati mungkin ya? Kalau imamnya mati waktu sujud, hendak sujud berapa hari pian? Ya kalau litahqiq, diangkat kepalanya untuk melihat apa sih yang terjadi kok sampai imam ini kok lambat. Diangkat untuk dilihat. Kalau memang imamnya masih sujud ya sujud lagi. Kalau masih pina lawas lagi, diangkat lagi dilihati. Apa imam ini tadi? Kok kada bangun-bangun dari sujudnya? Nah, ini pernah kejadian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini sujudnya lawas benar. Sahabat di belakang sujud juga. Sujud juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang. Rupanya ada satu sahabat yang merasa kelawasan. Kenapa Nabi ini sujudnya kok tumben kada kayak biasanya? Diangkatnya kepalanya dilihati. Ternyata apa yang terjadi? Hasan dan Husain main kuda-kudaan. Kaiknya diulahnya kuda-kudaan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kullu dzalika lam yakun, kata Nabi. Sesungguhnya saya tidak lupa, kata Nabi. Sahabat kan tanya, mungkin Anda lupa, mungkin Anda sakit, mungkin Anda ini. Kullu dzalika lam yakun, kata Nabi. Semua tidak seperti itu. Saya tidak lupa, saya tidak ini, saya tidak ini, saya tidak ini. Walakin ibni irtahalni fakarihtu an uajjilahu hatta yaqdi. Tapi cucuku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang main kuda-kudaan di belakangku dan saya tidak ingin mengganggu kesenangan mereka. Jadi saya tunggu mereka sampai puas, sampai tuntung inya main kuda-kudaan tadi berjauhan.
Hasan dan Husain ini tadi, baru Nabi kemudian duduk untuk menyelesaikan. Nah, ini boleh. Intinya kalau pian berisi anak misalnya sujud dinaikinya lawan si halus ini tadi, kalau pian langsung duduk kira-kira kalau pian terdahulu kepala ini enak ya kalau. Jadi pian bersabar aja, tidak ada masalah. Kan ada masalah, tunggui aja inya. Tidak ada masalah, mengikut kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi makmum, ketika imamnya ini terlalu lama, boleh baginya untuk melihat apa sih yang terjadi dilakukan oleh imam ini, apa untuk dilihat. Barangkali imamnya garing, imamnya kena serangan jantung, atau imamnya kena apa, ya kalau boleh untuk dilihat, dipastikan ada apa yang terjadi. Nah, ini boleh dari hadis ini tadi. Jadi jangan pian sambil gerundel, misalnya sambil memamai, ya kalau sambil sujud sambil awasnya ini dahi sakit, yang ibu-ibu yang lintuhutnya sakit, ini sakit lintuhut bersujud kelawasan, ya kalau. Nah, boleh dilihat untuk dipastikan apa yang sedang terjadi dari imam tersebut. Nah, ini boleh untuk dilakukan. Lalu yang berikutnya adalah an-nadharu fil mushaf wal qira'atu minhu fi shalatin nafilah lil hajah. Membaca Al-Qur'an ketika salat itu boleh, tapi dalam salat sunnah, bukan salat wajib. Pian tarawih misalnya. Tarawih hendak salatnya tarawih seorangan atau bersama keluarga di rumah misalnya. Hendak 1 juz 1 hari misalnya. 1 malam misalnya hendak 1 juz, hendak baca 1 juz tapi Qur'annya kada hafal, ya kalau maka boleh untuk dibaca Al-Qur'an, membuka mushaf. Misalnya kalau hari ini kan ada orang yang berjual itu, kalau yang kayak apa itu? Kayak podium kecil itu nah. Diandak Qur'annya di situ dibaca, karena dibalik, boleh. Untuk melakukan yang seperti ini, membaca Al-Qur'an ini boleh. Kalau sudah tuntung hendak sujud, yang pina kayak mimbar halusnya itu dipinggirkan, terus kita rukuk dan sujud. Karena berdiri hendak membaca pulang, diambil, dibaca Al-Qur'annya. Atau mungkin pakai Qur'an kecil. Kalau matanya yang jelas, kalau ulun terus terang aja biar berkacamata, kalau Qur'annya kehalusan tulisannya kada kelihatan. Jadi harus yang ganal. Jadi baca kita, setelah tuntung dimasukkan dalam kantong. Nah, ini boleh sambil membaca Al-Qur'an. Tapi untuk sholat sunnah, bukan untuk sholat wajib. Kenapa sholat sunnah? Karena contohnya dari Nabi SAW juga seperti itu. Yang diperbolehkan Nabi dan yang dilakukan oleh sahabat. Hadis yang ada dalam masalah ini adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, itu kalau bulan Ramadan, itu ibu-ibu ini sholat sendiri. Perempuan-perempuan di zaman Rasulullah ini, kalau zaman Nabi, ibu-ibu ini sembahyang seorangan, berkumpul bersama para wanita. Kenapa? Karena sholatnya Rasulullah itu kan panjang-panjang sholatnya Nabi. Akhirnya ibu-ibu ini di belakangnya kan ada umpat, tapi di tempat lain mereka sembahyang sendiri. Lalu mereka meminta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, carikan imam untuk kami. Nah, akhirnya ada seorang budak laki-laki yang jadi imam, mengimami wanita-wanita di zaman Rasulullah. Nah, si budak ini kada hafal Quran. Jadi kayaknya kalau waktu membaca surat di dalam sholatnya, sholat tarawih ini, sholat tarawihnya kalau membaca surat, si budak ini membuka Al-Quran, dibacanya Al-Quran itu dari tangannya. Nah, ini jadi dalil boleh. Tapi kalau untuk sholat wajib tidak boleh, atau makruh paling tidak disukai orang yang sholat wajib untuk membuka Al-Quran, membaca Al-Quran. Tidak seperti itu. Kan hari ini kan kadang-kadang ada kayak itu. Kalau hari Jumat baca surat surat sajdah misalnya. Ada yang gak ada hafal, ditempel biasanya di masjid-masjid itu kan ada di Pigora Goanal kayak itu nah. Diandak di kiblat ini. Lalu imamnya membaca, ya kan? Kira-kira ayat 15 lampunya mati, langsung serukuk. Karena ini kada hafal. Nah, ini memberat-beratkan diri. Tidak seharusnya yang seperti itu untuk dilakukan. Amma fa'ala hadza fil fardi fala yajuz wa kadzalika fil nafli idza lam takun hajah. Ini di dalam sholat wajib tidak boleh untuk dilakukan. Demikian pula di dalam sholat sunnah kalau tidak ada keperluannya. Artinya sholat sunnah biasa tidaklah. Sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah tidak. Tapi untuk sholat malam, hajatnya untuk sholat malam. Kenapa sholat malam? Yang dilakukan oleh Ummul Mukminin ini sholat tarawih. Sholat tarawih kan termasuk dalam sholat malam.
Kenapa itu yang dilakukan? Karena sholat malam ini kan bacaan Al-Qur'annya kan dipanjangkan, warattilil Qur'ana tartila qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Qur'an ini, gandengan membaca Al-Qur'an dengan sholat malam itu sangat erat kaitannya. Makanya dipanjangkan untuk sholat-sholat sunnah yang tertentu ini tadi. Nah, ini apa namanya? Yang boleh dilakukan dari perbuatan-perbuatan yang bukan termasuk sholat, tapi boleh untuk dilakukan. Termasuk juga ini beberapa hal menangis. Menangis itu kan kadang-kadang sesenggukan kalau, atau misalnya Sidin semalam yang sakit batis pian kalau Bu, ya lah Bu. Karena kalau berdiri kan sambil, kayak itu kalau. Nah ini kata-kata yang ini tadi tidak membatalkan sholat. Padahal kan ada kalimat itu tadi kan ada, ya kan? Berdiri karena batisnya sakit misalnya, berdiri kan bina sakit, bina lambat kayak itu. Kalau kadang-kadang kan kita ini tersuara, ya lah Bu, kadang-kadang kayak itu lah Bu, tersuara, misalnya kayak itu lah. Menahani sakit batis ini tadi. Nah ini tidak ada masalah. Itu dimasukkan oleh para ulama ke dalam masalah menangis, sama dengan orang yang menangis sesenggukan ketika dia menangis waktu dalam keadaan sholat, ini boleh untuk dilakukan. Dan beberapa riwayat juga menunjukkan yang seperti itu. Kemudian perkara yang lain yang mungkin yang lain sudah mungkin ibu-ibu sudah tahu. Ini mungkin ada satu hal yang boleh untuk dilakukan, meniup dan juga mengucapkan alhamdulillah ketika bersin. Wahin kita waktu sembahyang mengucapkan alhamdulillah itu tidak membatalkan sholat. Atau meniup itu apa? Dikatakan bahwasanya ketika orang itu sholat di Masjidil Haram, ternyata di tempat sujudnya ini banyak bulunya merpati. Burung dara itu ternyata sejak zaman Nabi sudah ada sampai hari ini, ya kan? Modelnya sama semuanya. Itu di tempat sujudnya itu ada bulu-bulu. Lalu apa yang dilakukan? Ditiup, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditiup si bulu ini tadi supaya minggir. Tapi kalau sholatnya berjamaah, ditiup ke sini pindah ke sebelah meniup pindah ke pian, akhirnya bertetiupan, ya kan? Tidak seperti itu. Maksudnya dibersihkan. Atau kalau misalnya kita sholat, misalnya ada pasir kah atau ada apa di tempat sujud kita, boleh untuk dipinggirkan, untuk dipinggirkan dengan tangan, disapuh dengan tangan, ini diperbolehkan. Atau nahnahah atau berdehem kadang-kadang boleh. Karena ada orang yang, saya ini pernah sholat di belakang orang imamnya ini modelnya batuk. Orang batuk itu kan kadang-kadang dahaknya banyak kalau digulu. Inya kada mau berdehem. Dibacanya terus ayat ini tadi sampai menggelorok kayak bunyi, anunya banyak di tenggorokan ini, dahaknya banyak, jadi sampai kacau suaranya. Padahal mendehem itu tidak masalah, tidak ada masalah kan. Kita kalau ada dahaknya banyak, misalnya sedang batuk digulu banyak, kan kita kayak itu kan, tidak ada masalah. Ini ada yang kada mau, jadi dipaksanya terus membaca surat dalam keadaan ya tadi akhirnya kelotok-kelotok kayak kelotok yang lewat tadi itu. Suaranya model kayak itu. Nah ini perkara yang boleh untuk dilakukan di dalam sholat. Demikian pula orang yang liman atasa ini, orang yang bersin boleh untuk mengucapkan alhamdulillah. Tapi yang mendengar tidak boleh mengucapkan yarhamukallah. Nah, ucapan bersin alhamdulillah lalu dijawab dengan yarhamukallah, lalu yang bersin mendoakan lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum, ini untuk di luar salat. Tapi kalau orang yang di dalam salat mengucapkan alhamdulillah, itu boleh tanpa boleh dijawab oleh yang lainnya. Misalnya ini wahin alhamdulillah, sebelahnya yarhamukallah, yang sebelahnya lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum, batal salatnya. Karena jadi sembahyang kalau kayak itu. Tapi kalau ia mengucapkan alhamdulillah, itu tidak ada masalah. Nah, ini
Nah, ada riwayat-riwayat apa yang disebutkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi ada sahabat di belakang, shallaitu khalfa Rasulillah. Saya salat di belakang Nabi. Fa atastu fa qultu alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ini panjangnya ini sahabat ini tadi. Kalau kita kan alhamdulillah aja, kalau ini ada alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, hamdan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nah, seperti itu. Setelah selesai sholat, Nabi tanya, siapa tadi yang baca tadi? Saya, wahai Rasulullah. Maka dikatakan oleh Nabi, walladzi nafsi biyadihi laqad ibtadaraha bid'atun wa thalathuna malakan ayyuhum yas'adu biha. Telah berebut 30 lebih daripada malaikat itu untuk mencatat apa yang kamu katakan dan untuk melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang bersin sebetulnya di dalam salat. Ini beberapa hal, alhamdulillah fi sholati lil amril syaril. Ini bukan sama aja, Bu, tentang orang yang mengucapkan hamdalah. Ini dulu kira-kira. Lalu mengucapkan kalimat-kalimat yang ringan tapi tasbih. Kalimat yang diucapkan itu adalah tasbih. Ini pernah juga terjadi di zaman Rasulullah ketika dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ada perkataan-perkataan sedikit tapi kata-kata itu berupa tasbih. Nabi Ummul Mukminin ditanya waktu beliau sholat gerhana, Ummul Mukminin ditanya, Zainab datang, kok melihat orang-orang sholat, lalu dia tanya kepada, ini jadi bukti orang yang sholat itu kalau memang perlu untuk ditanya, ya kita boleh tanya. Tapi ya jangan dipandiri terus pula. Ditanya sesuatu lalu dijawabnya tadi dengan apa? Dengan isyarat. Dijawab dengan isyarat. Aisyah ditanya, ada apa ini orang-orang kok pada sholat? Ujar Zainab kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ada apa ini orang-orang kok sedang sholat? Lalu Aisyah melihat ke atas mengatakan subhanallah. Sambil melihat ke atas mengatakan subhanallah sebagai isyarat bahwasanya hari ini sedang terjadi gerhana. Seperti itu. Ini dulu kira-kira perkara-perkara yang boleh untuk dilakukan di dalam sholat. Artinya ini gerakan-gerakan yang bukan gerakan sholat, tapi ketika ini dilakukan untuk hajat, ada hajat yang mengharuskan orang untuk melakukan itu, maka ini tidak akan bisa membatalkan sholat. Nah, ini dulu kira-kira. Ada yang ditanyakan atau cukup? Ya, Bu. Ya, kalau tempatnya tidak mungkin dekat, tidak mungkin pian untuk membuka pintu, ya kan? Lalu kita beri tanda orang ini kalau yang dicarinya sedang sholat, dengan salah satunya dengan itu. Dinyaringkan suara, itu cuma tanda. Malah yang kita bahas ini lebih berat. Pian membaca Allahu Akbar, misalnya pian kayak itu akan. Nah, ini kan inya tahu kalau ada orang sholat. Sedangkan ini kan berjalan untuk membukakan pintu. Maka ini lebih berat lagi sebetulnya. Tapi boleh. Bagaimana kalau cuma mengatakan isyarat kita dengan gerakan sholat kita, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, jar kita. Lebih boleh lagi. Ya, supaya lebih faham orang yang menggandah ini tadi. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya di rumah kekanakan, misalnya cucu pian misalnya ganda-ganda, pian hendak Allahu Akbar 100 kali, ini kan ada begaduh, digandahnya terus kamar ini tadi. Bagaimana caranya? Bukakan pintunya, tidak ada masalah. Karena kekanakan ini kan kalau sudah dibukakan ini puas. Ini hendak bermain, berputar karena di dalam kamar itu kan, nah tidak ada masalah. Boleh yang seperti itu. Yang lain? Ya. Kenapa? Oh, tidak ada, sebetulnya ada pendapat yang seperti itu, tapi kalau misalnya ini karena yang dipakai orang kalau sujud harus di tanah, nah, seperti itu. Nah kalau kita misalnya kada pakai mukena, kada kena sujud, mukenanya tidak, itu namanya sadel sebetulnya. Namanya dalam istilah fikih itu namanya sadel yang dilarang. Artinya orang ini membungkus tangannya
waktu sujud seperti itu. Tapi tidak ada masalah sebetulnya. Tidak ada masalah. Ini sejadah ini, Bang. Enggak. Enggak, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Enggak, tidak haram, tidak. Cuma ada pendapat yang mengatakan itu makruh untuk dilakukan, bukan haram, makruh. Tapi tidak ada masalah, tidak ada dalil yang menunjukkan seperti itu. Ditarik bajunya misalnya. Nah, harusnya logikanya kan sejadah ini kan seperti itu. Sejadah kan juga seperti itu. Ada yang menghalangi yang kita bersujud kan pakai sejadah. Sama saja sebetulnya. Sama saja. Yang lain cukup. Cukup lah. Kaina dulu, yang tema dulu. Kalau keluar tema ini bisa ke Kelayan, ke Pekapuran, ini kemana-mana ya Allah. Yang dalam tema dulu siapa? Habis sudah. Ada kucing. Kenapa apa Bu kucing Bu? Kucing tidak najis. Ya dipindah. Kayak tadi kan sudah Bu, ada bayi. Ulun hendak menyamakan bayi lawan kucing kan kada nyaman juga kalau pindah-pindah tersinggung ya nak. Ya kalau misalnya ada kucing atau ada kambing misalnya duduk di wadah kitar aja kan ada masalah. Apapun yang menghalangi kita ketika kita mau sujud ada di depan kiblat kita sujud, maka boleh untuk diangkat dan dipinggirkan. Dalilnya apa? Banyak tadi. Dalil menyapu bulu-bulu merpati. Dalilnya yang cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan yang telepon tadi segala macam kan turunan dalilnya ke situ boleh untuk dipindah itu boleh. Apa saja yang mengganggu pian untuk sujud boleh pian pindah. Boleh aja, tidak ada masalah. Ya sama dengan menggendong. Jadi pian sambil pian ayun, misalnya ayunannya pina tetahan, nah, digoyang lagi tidak ada masalah. Sama dengan menggendong bayi, sama dengan yang sahabat tadi mengikuti ontanya, terus ontanya berjalan. Ontanya berjalan, diumpatinya berjalan. Kenapa? Supaya tidak mengganggu, supaya ontanya kada hilang. Nah pian kenapa ma'ayun? Supaya bayinya kada bangun. Kalau bangun malah repot. Nah, untuk menghindari kerepotan boleh untuk dilakukan. Cukup? Ya. Oh enggak. Makanya boleh kan untuk kalau pilek misalnya ke baju, kalau dalilnya itu ke baju. Bukan karena di zaman dulu kan ada tisu. Jadi hingusnya itu dipaus di baju, serot misalnya ya. Kalau sudah digosok-gosok kayak ini. Digosok ini supaya apa? Supaya rata gitu nah Bu, supaya kadang ya kan? Nah, digosok kayak ini supaya rata. Sudah di baju itu boleh, tidak najis. Tidak najis. Kalau hari ini kan kita pakai tisu, pakai sapu tangan, itu boleh. Nah, ya, pian apa Bu? Kenapa? Nabi puasa sebulanan Sya'ban kecuali 2 hari. 28 hari Nabi atau 27 hari Nabi itu puasa Sya'ban. Kalau pian itu memang biasa puasa Sya'ban, Rasulullah itu puasa di bulan Sya'ban ini hampir 1 bulan. 2 hari sebelum puasa Ramadan Nabi berhenti puasa. Nah, kalau orang itu memang biasa berpuasa di dalam Sya'ban, artinya dia memperbanyak puasa Sya'ban untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan pas malam nisfu Sya'bannya atau pas di 15 Sya'ban
dia gilirannya puasa, maka berpuasa. Atau biasanya pian ini puasa ayyamul bait, ya kan? Puasa 3 hari waktu 1 bulan, 13, 14, 15. Pian biasa puasa ini tadi, masuk di 15-nya ini nisfu Sya'ban. Apakah pian kada hendak puasa? Puasa saja, tidak ada masalah. Nah, yang jadi masalah kalau pian itu kada pernah puasa Sya'bannya, terus 15 Sya'ban pian puasa. Nah, ini mengkhususkan ini yang tidak ada dalilnya. Apakah nisfu Sya'ban itu ada keutamaannya? Ada apa tidak? Hah? Ada keutamaannya lah nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ini keutamaannya ada satu hadis sahih yang mengatakan innallaha la yattali'u ila 'abdihi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah itu akan melihat kepada hambanya di malam 15 Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqih. Lalu Allah mengampuni seluruh makhluknya yang meminta ampun pada malam nisfu Sya'ban tersebut. Illa li musyrik au musahin. 2 orang saja yang tidak diampuni oleh Allah. Siapa itu? Musyrik dan musyahin. Siapa musyahin? Musyahin ini orang yang bermusuhan. Pian kalau bermusuhan lawan orang lain, ada yang ribut-ribut, maka itu ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kebiasaan kita di masyarakat apa, Bu? Kalau menjelang bulan Ramadan apa yang dilakukan? Berelaan. Nah, karena ada yang mengadakan berelaan, bid'ah, berelaan ini bid'ah, kepala ikam yang bid'ah itu. Ya, kalau tidak ada bid'ah, ini tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan ampunan Allah. Karena Allah mengatakan kalau hamba ini naik amalannya, lalu ditanya oleh Allah, hamba ini sedang berselisih dengan orang apa tidak? Sedang memutuskan tali silaturahim apa tidak? Hamba ini sedang berkelahi lawan orang lain dan tidak saling tegur sapa atau tidak? Kalau sampai hamba itu melakukan semua itu, kata Allah, anziri, tunggu, tidak diterima dulu. Amalannya tidak diterima sampai dia menyelesaikan urusannya di antara manusia. Nah, kita adatnya di kita seperti itu, saling minta maaf. Untuk apa? Supaya nanti kita masuk Ramadan, puasa-puasa kita, sholat kita, qiraatul Quran kita, zakat kita, semua yang kita amalkan itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan gengsi biar minta maaf. Jangan gengsi untuk kita kalau ada salah mendatanginya berdahulu untuk minta maaf, jangan gengsi. Lebih gengsi, lebih sayang kita daripada amal-amal kita nanti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu, Bu. Nisfu Sya'ban. Ada keutamaannya, cuma tidak ada pengkhususan untuk puasa. Tapi ulama-ulama zaman dulu kalau malam nisfu Sya'ban mereka memang ibadah. Tapi saurangan, Bu. Kalau kayak ini malam kaina kalau nisfu Sya'ban. Nah, ini pacangan macet ini jalannya. Iya kan? Jalanan macet. Tidak seperti itu, mereka ibadah. Malam nisfu Sya'ban mereka ibadah, tapi sendiri di rumah mereka. Untuk apa yang diharap? Untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Sendirian ibadahnya, kada berkiau-kiauan orang. Ada bergerombol-gerombol itu tidak. Ya itu saja keutamaan nisfu Sya'ban. Allah mengampuni di waktu itu. Dan nisfu Sya'ban ini malam diangkatnya amal. Amal tahunan. Amal itu diangkat, kita panjang sedikit lah. Amal itu diangkat di 3 waktu. Amal itu diangkat pada waktu sholat subuh dan sholat asar. Itu amal naik ke atas, diangkat. Lalu ada amal usbu'i. Amal usbu'i itu hari Kemis. Amal tiap hari Kemis diangkat. Itu mingguan. Amal tahunan kapan diangkatnya? Pada malam nisfu Sya'ban. Seperti itu. Makanya orang-orang kan ibadah semuanyaan. Hendak supaya waktu amalnya itu diangkat, inya kelihatan beribadah. Dikiranya Allah ini kada mengerti. Setahunan kada pernah ke masjid. Ya kalau pas terakhir aja ke masjid, dikiranya oh sudah terakhir aja dilihat. Enggak, diteliti oleh Allah mulai 1 sampai terakhir dilihat semuanyaan. Hariannya kayak apa, mingguannya kayak apa, timbul ada ngarannya muncul setahun sekali. Nah, ini kelihatan sudah. Orang ini pacangan setahun sekali aja muncul di catatan. Nah, ini tidak ada gunanya yang seperti itu. Kira-kira seperti itu. Bulan haram, di dalam bulan haram itu boleh untuk berpuasa. Rajab itu bulan haram. Ya.
memperbanyak puasa. Maksudnya diperbanyak puasanya, entah kalau Sya'ban itu Nabi kada pernah sampai full. Artinya 2 hari sebelum selesai Sya'ban Nabi sudah berhenti. Takut apa? Takut kalau masuk Ramadan sudah. Jadi persiapan untuk masuk dalam bulan Ramadan seperti itu. Kalau memperbanyak puasa di bulan haram, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, ini kita 4 bulan ini banyak berpuasa, itu bagus. Boleh banyak berpuasa. Entah pian puasa Senin Kemis, entah puasa Daud, sudah paling pol puasa Daud. Kalau nang pian hajar saben hari puasa, tidak sesuai lagi dengan apa yang diajarkan. Tapi kalau Sya'ban itu ada dalil. Nabi puasa mulai awal Sya'ban sampai 2 hari menjelang Ramadan. Boleh untuk puasa. Cukup lah. Ada lagi? Sudah cukup ya? Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menambah ilmu kita dan menjadikan kita faham dengan apa-apa yang dimaui oleh syariat di dalam urusan-urusan beragama ini tadi. Aku qouli hadza wal haqqu 'indallah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.